Di tengah arus pembangunan dan modernisasi, masih ada masyarakat yang hidup selaras dengan alam dan menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Mereka hidup dengan aturan adat, menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Mereka dikenal sebagai masyarakat hukum adat, bagian dari warisan budaya bangsa yang harus dijaga dan diakui keberadaannya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat memiliki dasar hukum yang kuat. Permendagri nomor 52 tahun 2014 menjadi pedoman nasional dalam proses identifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat. Sedangkan di Kalimantan Timur, pengakuannya diperkuat melalui Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Melalui regulasi inilah, pemerintah daerah memiliki landasan untuk melestarikan dan memberdayakan masyarakat adat secara berkeadilan. Proses pengakuan masyarakat hukum adat bukan hanya soal administrasi, tetapi wujud penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah menjaga harmoni antara manusia dan alam. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen mendukung upaya pelestarian adat dan budaya lokal. Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai luhur masyarakat adat tetap menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penetapan masyarakat hukum adat dilakukan melalui beberapa tahapan penting sesuai pedoman yang berlaku. Proses dimulai dari masyarakat sendiri, tokoh adat bersama perangkat desa menyusun sejarah asal-usul, wilayah adat, struktur kelembagaan adat, dan norma-norma adat yang masih dijalankan. Tim dari pemerintah daerah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan lembaga adat dan kelangsungan praktik adat di masyarakat. Melibatkan akademisi, lembaga adat, serta perangkat daerah untuk menilai kelayakan dan keabsahan unsur-unsur adat. Setelah seluruh proses terpenuhi, Bupati menetapkan pengakuan melalui surat keputusan atau peraturan Bupati. Komunitas yang telah diakui kemudian terdaftar secara resmi dan mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan wilayah adat serta penguatan kapasitas kelembagaan. Terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan masyarakat Kutai Kartanegara yang secara historis berasal dari akulturasi budaya yang sangat banyak, tapi secara khusus berasal dari akar budaya masyarakat Kutai Kartanegara itu sendiri. Menurut saya telah melahirkan banyak hal yang menjadi kekayaan Kutai Kartanegara dalam pembangunan hingga saat ini. Terhadap hal itu, pemerintah daerah sangat menyadari bahwa nilai-nilai budaya yang tumbuh dan hidup di masyarakat, khususnya di Gedang Ipil, yang terus terjaga sampai saat ini, dan mereka mampu untuk melestarikannya, itu bisa jadi sebagai sebuah kekuatan bagi masyarakat desa setempat untuk terus bisa mengembangkan diri berdasarkan kearifan lokal yang ada. Kami dari pemerintah, khususnya saya sebagai ketua masyarakat hukum adat, hanya memfasilitasi keinginan mereka, dan terhadap hal itu kita telah melakukan banyak hal, termasuk berdiskusi, melaksanakan FGD, menggali informasi, turun ke lapangan, dan lain-lain untuk memastikan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Gedang Ipil itu nyata, harus kita pertahankan. Sehingga sampai pada saatnya kita telah melaporkan kepada pimpinan, kepada Pak Bupati untuk bisa melegalisasi keberadaan masyarakat hukum adat itu, dan saat ini telah ditetapkan oleh Bupati sebagai sebuah keputusan bahwa keberadaan masyarakat desa di Gedang Ipil ya itu ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Harapannya kita mudah-mudahan akar budaya yang merupakan kearifan lokal dari masyarakat di wilayah kita ini itu bukan sekedar menjadi kebanggaan bagi kita bahwa kita mampu untuk mempertahankan eksistensi mereka,
Tapi di sisi lain, mudah-mudahan menjadi kekuatan positif bagi kita bersama dan membangun kedekatan negara di masa yang akan datang. Karenanya, ya saya berharap teman-teman semua entitas yang ada di Kutai Kartanegara ini bisa menjunjung tinggi, menghargai, dan menjadikan budaya yang ada di Kutai ini sebagai kekuatan bersama untuk diintegrasikan dalam proses pembangunan dari segi apapun mereka beraktivitas. Bahwa dengan surat keputusan masyarakat adat, makna daripada MSK itu adalah bahwa pemerintah sudah mengakui masyarakat adat itu dengan menjalankan program-program yang memang menjadi kewenangan masyarakat adat itu sendiri. Selama ini masyarakat adat itu kan bagaimana kami melakukan, semangat kami ini tidak ada pegangan apa yang harus lakukan. Dengan adanya SK tentunya itu sudah menjadi acuan. Masyarakat adat itu, hukum adat sudah dipayungi hukum untuk memastikan kegiatan apa harus dilakukan untuk percepatan melestarikan budaya, bahkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui lahan yang disediakan 2000 hektar tadi itu, dan juga permasalahan adat-adat lainnya di sekitar wilayah kita. Tanpa dipesan pun masyarakat sudah menjaga, tetapi kita harus mengingatkan bahwa Kota Bangundarat Sungai Ipil ini adalah desa yang tertua yang memiliki budaya turun-temurun dari nenek moyang kita, budaya yang perlu dilestarikan, menjaga, jangan sampai punah. Tentunya pesan kami adalah jaga kebersamaan itu, jaga budaya itu dengan baik, sehingga budaya kita yang sudah terkenal di secara nasional bahkan internasional itu dapat terjaga dan dilestarikan dengan cara kita ya kerjasama, berkolaborasi dan lain sebagainya, sehingga nanti budaya-budaya itu sampai turun-temurun dari cucu dan cicit kita itu dapat ada sampai seterusnya. Seperti itu harapan saya kepada masyarakat hukum adat yang telah memiliki kekuatan yang tetap itu. Ya, saya selaku pemerintah desa Gelang Ipil berpesan kepada masyarakat adat yang anak-anak muda, pemuda adatnya, agar bisa selalu menjaga tradisi budaya yang sudah ada ini dan menggali lagi kehasanahan atau keanekaragaman adat kita yang kalau menurut cerita orang tua kita banyak sekali sebenarnya, baik ritualnya, baik ceritanya, baik sistem sosial budayanya, ini sangat banyak sekali sebenarnya. Nah, ini harapannya kepada para generasi muda, kami berpesan selaku pemerintah desa untuk menggali dan mempelajari yang sudah ada ini, agar masyarakat hukum adat ini sesuai dengan harapan dari Permendagri itu sendiri dan harapan dari pemerintah kita, dari Pak Bupati kita yang telah menetapkan masyarakat kita ini sebagai masyarakat hukum adat. Saya selaku kepala desa selama masa periode saya akan mendukung penuh apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat atau di pemuda kita untuk meneruskan generasinya mempelajari apa yang tertuang dalam aturan adat ini sendiri. Beritahukan kepada anak-anak muda ya, ditinggalkanlah budaya baru main-main ini. Budaya lama lebih diingat karena desa kita, kampung kita ini baru terjepit. Hati-hati anak muda, kalau kalian mau hidup di tanah, bilangku jangan lakukan seperti ini lagi ya, budaya kita yang diutamakan. Cucu ada nggak? Hah? Banyak cucuku 10. Ada yang meneruskan kita nih? Kayaknya satu orang aja kayak, yang lain masih kecil. Iya. Melalui penetapan masyarakat hukum adat Kedang Ipil, kita menegaskan bahwa kemajuan tidak berarti meninggalkan akar budaya. Kearifan lokal adalah pondasi pembangunan yang berkelanjutan, warisan leluhur yang menjadi kebanggaan Kutai Kartanegara.